Shalom saudaraku, selamat datang di channel saya Mengikut Yesus. Kita telah memasuki episode yang ke-35, masih tentang pertobatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pertobatan Rasul Paulus, yang saya beri judul Pertobatan Rasul Paulus, Petobat Ekstrim. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa saya menyebut pertobatan Paulus adalah pertobatan yang ekstrim? Karena ia adalah mantan seorang ekstremis. Ya. Dia adalah seorang ekstremis agama Yudaisme yang mati-matian membela agama Yudaisme. Selain itu, perubahan hidupnya juga sangat ekstrim, dari seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang pemberita Injil. Ya. Dari seorang yang ganas menjadi seorang yang hatinya lembut, dari seorang yang keras menjadi seorang yang penuh cinta kasih. Itulah Rasul Paulus. Dari seorang yang menangkap jemaat Tuhan dan masukkan mereka ke dalam penjara, membunuh orang-orang percaya yang mengikuti Yesus, menjadi seorang pemberita Injil. Nah, ini adalah sesuatu yang ekstrim yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana cara Rasul Paulus bertobat, bagaimana kisahnya sehingga Rasul Paulus menjadi bertobat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus pun bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara, apa yang kita baca tadi adalah proses pertobatan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus adalah seorang yang berkobar-kobar hatinya, ingin menangkap jemaat Tuhan. Lalu sebagian ditangkap, sebagian juga dibunuh. Ya. Rasul Paulus ini orang yang sangat-sangat keras menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi suatu ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik,
dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam bentuk cahaya yang sangat terang sehingga membuat mata Paulus menjadi buta. Dan ketika dia menjadi buta, akhirnya dia menyadari bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan membuat dia sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dan mulai saat itu dia bertobat dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berjumpa dengan Imam Ananias, kemudian didoakan oleh Imam Ananias, kemudian disembuhkan. Dan selanjutnya mulai saat itu Paulus bertobat dan dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dari seorang yang menantang orang-orang yang beriman kepada Yesus, sekarang menjadi orang yang mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk dibawa menjadi pengikut Yesus. Jadi saudaraku, saya memberi judul firman Tuhan ini adalah pertobatan Rasul Paulus, seorang pedobat yang ekstrim, ya, seorang pedobat yang ekstrim. Kalau kita mempelajari kisah pertobatan Rasul Paulus, ini adalah sebuah pertobatan yang sangat ekstrim. Ya. Karena dia adalah seorang yang menantang jalan Tuhan tetapi akhirnya menjadi seorang yang memberitakan Injil dan mencari dan membawa banyak jiwa bagi Kristus. Dia adalah seorang pengkhotbah yang hebat, seorang penulis yang hebat. Dia adalah seorang pendiri gereja, perintis gereja. Dan Rasul Paulus ini berjasa besar di dalam awal kekristenan. Saudara, apa saja hal-hal yang ekstrim di dalam pertobatan Rasul Paulus? Yang pertama, beberapa hal yang ekstrim dalam pertobatan Rasul Paulus, saya catat di sini adalah yang pertama adalah kasih karunia yang ekstrim. Ya. Paulus mengalami kasih karunia yang ekstrim. Orang yang paling tidak layak diampuni adalah Rasul Paulus. Orang yang paling tidak masuk akal jika dia akhirnya terpilih menjadi hambanya Tuhan Yesus, itu adalah Rasul Paulus. Ya. Orang yang paling tidak layak diampuni, tidak layak diberi kesempatan hidup, apalagi dipilih, dipanggil untuk melayani Yesus. Sebab ia dengan sangat keras menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Ya. Kalau ada orang Kristen kebaktian, dia kumpulkan massa untuk sweeping, ya. Lempar pakai batu gerejanya. Kemudian dia tangkap dan penjarakan orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Dia bakar gereja, dia bunuh pendetanya, dia persulit izin mendirikan gereja, tidak boleh ada gereja di wilayah kami, katanya. Ya. Itulah kira-kira gambaran Rasul Paulus jika ia hidup di zaman sekarang. Kalau dalam pemikiran kita, orang seperti Paulus ini cocoknya diapakan, saudara? Gemes enggak lihat orang kayak gini? Maunya dikerjain, ya. Kita seharusnya orang seperti ini dihukum seberat-beratnya. Ya, kalau saya punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan, orang seperti ini akan saya kerjain. Mungkin jatuhkan meteor dari luar angkasa ke atas rumahnya Paulus ini, bertahu rasa dia. Atau asteroid jatuhkan dia ke atas rumahnya. Atau buat dia stroke, tidak bisa napa-napain. Atau ketika dia bangun tidur, dikerjain. Tiba-tiba tangan dan kakinya sudah tidak ada misalnya. Nah, bagaimana pokoknya orang seperti ini bikin gemes. Pokoknya bikin kesel, ya. Orang yang betul-betul keras menentang jalan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan malah mengampuni dia. Memilih dia, menyelamatkan dia, memperlengkapi dia dengan karunia rohani untuk melayani. Dan mengutus dia untuk pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Inilah betapa luar biasanya Tuhan kita, ya. Betapa besar kasih Tuhan dan terselami dan sulit kita pahami. Mengapa orang yang sejahat Rasul Paulus? Mengapa orang yang sedemikian keras menganiaya jemaat Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan? Bahkan dipilih, dipakai, diampuni, dijadikan Tuhan Yesus sebagai hambanya. Ini sangat sulit untuk kita pahami. Inilah kasih Tuhan, saudara, yang sungguh luar biasa. Inilah, maka saya menyebutnya ini adalah kasih karunia yang ekstrim, ya.
Padahal ketika Paulus menganiaya jemaat Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus merasa dialah yang dianiaya oleh Paulus. Kalau kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi ketika Rasul Paulus, waktu itu masih bernama Saulus, belum diubah namanya, ketika dia menganiaya jemaat Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus merasa Tuhan Yesus yang dianiaya oleh Rasul Paulus, ya, dianiaya oleh Saulus ini. Nah, tapi herannya Tuhan tidak menghukum dia, Tuhan tidak langsung menghancurkan orang ini, tapi malah dikasih kesempatan bertobat dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Ini adalah sebuah kasih karunia yang ekstrim di dalam kehidupan Paulus. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sejahat apapun hidup Anda dan setidak layak bagaimanapun rasanya Anda di hadapan Tuhan, karena Anda merasa begitu banyak dosa dan Anda terlalu jahat di hadapan Tuhan, masih ada peluang bagi Anda untuk diampuni dan dimaafkan oleh Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Semakin besar dosa, semakin berat dosa, semakin banyak dosa, maka dibutuhkan semakin besar, semakin luas, semakin dalam, semakin banyak, dan semakin ekstrim kasih karunia Tuhan. Ya. Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21 berbunyi demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Seorang ekstremis yang dosanya sangat besar. Seorang penganiaya jemaat, tapi memperoleh kasih karunia yang sangat besar dari Tuhan. Oleh sebab itu saya menyebutnya kasih karunia yang ekstrim. Ya. Saudara, jadi ayat ini mengatakan bahwa semakin bertambah dosa, semakin banyak dosa, maka semakin bertambah kasih karunia Tuhan. Maka dibutuhkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan yang ekstrim. Untuk memulihkan, untuk mengampuni orang yang sangat berdosa itu. Kabar gembira bagi kita adalah tersedia kasih karunia yang ekstrim bagi kita, orang-orang yang berdosa. Di dalam Efesus pasal 2, 8-9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab saudara, seorang yang sangat berdosa dan dosanya begitu besar, begitu berat, seperti Rasul Paulus, dia bisa diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari kisah kehidupan pertobatan Rasul Paulus, kita mempelajari yang pertama adalah bahwa pertobatan Paulus adalah pertobatan yang ekstrim, di mana dia mengalami kasih karunia yang ekstrim. Yang kedua, beberapa hal yang ekstrim dalam pertobatan Rasul Paulus adalah perubahan arah hidup yang ekstrim. Ya. Dari seseorang yang tujuan hidupnya mengejar, menangkap, memenjarakan, menganiaya, membunuh orang Kristen, menjadi seorang pembela, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang penulis kitab Perjanjian Baru, menjadi seorang perintis dan pendiri gereja Kristen mula-mula, saudara. Inilah arah perubahan hidup Rasul Paulus. Dari seseorang yang sangat berambisi jadi orang yang penting, terhormat, dapat pengakuan di kalangan pemimpin agama orang Yahudi, dapat kedudukan penting di sana, lalu berubah menjadi orang yang berambisi menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus, berambisi mengenal Yesus lebih dari segala-galanya. Jadi ini adalah sebuah perubahan arah hidup yang ekstrim.
Dari orang yang mencari, menganiaya, membunuh, memenjarakan orang Kristen, malah sekarang terbalik menjadi orang yang mencari jiwa-jiwa, menjadi pengikut Yesus, yang mendirikan gereja-gereja, mencari orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini perubahan arah hidup yang ekstrim dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, ketika dia bertobat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14 kita mendapatkan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus sendiri yang sungguh luar biasa, saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dulu Rasul Paulus begitu bangga dengan kedudukannya sebagai seorang Farisi yang terhormat, ya. Tetapi sekarang setelah dia menjadi percaya kepada Yesus, dia berkata bahwa semua yang ada di belakang itu dianggapnya rugi, bahkan dianggapnya sampah. Sampah dalam bahasa aslinya di sini sebenarnya berarti kotoran, saudara, ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, karena pengenalan akan Yesus, semua ambisi-ambisinya di masa lalu yang merupakan kebanggaannya sekarang dianggap rugi dan dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Perbedaan arah hidup Paulus dulu dan sekarang setelah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Beberapa di antaranya yang saya catat di sini adalah: yang pertama, dulu hidupnya dia mengejar ambisi pribadi, sekarang dia mengejar pengenalan akan Yesus. Dulu hidupnya menyenangkan diri sendiri, tetapi sekarang hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dulu paling benci orang sebangsanya murtad jadi Kristen, sekarang paling suka cita melihat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu arah hidup kepada dosa dipimpin oleh keinginan daging, sekarang arah hidupnya pada kebenaran, kekudusan, dan manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini seperti yang telah kubuat dahulu. Apa yang diperbuatnya dahulu? Yaitu perbuatan daging, percabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Seperti yang telah kubuat dahulu. Dia memberikan keterangan di situ. Itulah hidup Rasul Paulus dulu, sebelum dia bertobat, sebelum dia percaya kepada Yesus. Ya, jadi terjadi perubahan arah hidup di dalam dirinya dari seorang yang arah hidupnya kepada dosa, kepada daging, ya,
mengikuti keinginan daging, sekarang menjadi mengikuti keinginan roh. Hidupnya dipimpin oleh roh, ya, di mana di dalam pimpinan Roh Kudus hidupnya itu penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Nah, ini perubahan arah hidup yang sangat ekstrim dan sangat berbeda. Dulu berambisi membunuh sebanyak mungkin orang Kristen, sekarang mencari sebanyak-banyaknya orang agar menjadi Kristen, ya. Kemudian perubahan hidup yang paling ekstrim dalam kehidupan Rasul Paulus adalah perubahan arah hidup, yaitu arah teologinya. Dulu dia memahami keselamatan masuk surga itu melalui hukum Taurat, tapi sekarang dia berubah menjadi arah teologinya adalah bahwa keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, ya. Seperti dalam Galatia pasal 2 ayat 16 mengatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dulu dia memahami bahwa teologinya adalah keselamatan adalah melalui hukum Taurat. Tapi sekarang ketika dia mengenal Yesus, keselamatan adalah melalui iman kepada Yesus. Ini adalah perubahan arah teologi, ya. Setelah percaya pada Yesus, seharusnya arah hidup kita juga berubah, saudara. Nah, kita pelajari dan kita teladani dari kehidupan Rasul Paulus dalam pertobatannya. Yang terjadi adalah perubahan arah hidup yang sangat ekstrim, ya. Dulu mungkin saja saudara adalah seorang yang sangat tidak berminat dan tidak tertarik kepada kekristenan. Saudara mungkin tidak tertarik pergi ke gereja. Saudara mungkin tidak tertarik bersekutu dengan orang percaya, ya. Tapi kalau saudara memutuskan bertobat, memutuskan untuk percaya kepada Yesus, sekarang terjadi perubahan arah hidup. Ya, dulu lebih suka nongkrong dengan kawan, mabuk-mabukan, sekarang lebih suka mengumpul dengan orang-orang gereja beribadah, ya. Dulu mungkin arah hidupnya adalah lebih suka, ya, pergi ke tempat-tempat clubbing, ya, bisa semalaman, tidak pulang, berpesta pora. Tapi sekarang setelah percaya kepada Yesus, arah hidup saudara berubah. Saudara tidak tertarik lagi dan tidak berminat lagi dengan masa lalu seperti itu, dan mencari persekutuan di dalam gereja, ya, terlibat dalam pelayanan. Nah, ini adalah sebuah perubahan arah hidup yang sangat ekstrim. Nah, saudara, kalau kita bertobat, seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah terjadi perubahan arah hidup. Ini penting sekali, seperti yang terjadi pada Rasul Paulus. Dan yang ketiga, apa saja hal-hal yang ekstrim yang terjadi dalam pertobatan Rasul Paulus? Yang ketiga adalah cara memandang kehidupan yang ekstrim. Ya, yang terjadi dalam pertobatan Rasul Paulus adalah cara memandang kehidupan yang ekstrim, yang berubah total cara pandang hidupnya. Ya, ketika percaya pada Tuhan Yesus dan bertobat, hal yang paling berubah di dalam hidupnya adalah caranya memandang kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kita belajar bagaimana sudut pandang kehidupan Rasul Paulus yang baru dan yang ekstrim itu. Ekstrim dalam tanda kutip, bahwa ini ekstrimnya adalah ekstrim yang positif, ya. Bagaimana sudut pandang kehidupan Rasul Paulus yang baru dan yang ekstrim itu? Yang pertama, ya, ketika diperhadapkan dengan kematian, pandangan ekstrimnya Rasul Paulus adalah, ya, kalau kebanyakan orang ketika diperhadapkan pada kematian adalah takut, ya, merasa rugi, karena tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Tapi bagaimana pandangan Rasul Paulus yang ekstrim tentang menghadapi kematian? Dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, pandangan Rasul Paulus tentang menghadapi kematian adalah, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Wow, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Kebanyakan orang, saudara-saudara, takut dengan kematian dan rugi kalau mati, ya. Ya, tapi Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, untung. Ya, kita tidak perlu takut lagi dengan kematian karena ada jaminan kepastian masuk surga di dalam Yesus. Mengapa dia mengatakan untung? Karena ketika dia mati, dia bisa berjumpa dengan Juru Selamat, tinggal di surga, tidak mengalami penderitaan di bumi lagi. Ya, maka orang percaya mati itu adalah untung. Ya, tapi jangan cari mati sebelum waktunya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini sangat melegakan? Ini adalah pergumulan banyak orang di seluruh dunia, di mana banyak orang
bergumul dengan ketakutan akan kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Semuanya masih misteri. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, hidup adalah Kristus, mati justru untung. Ini adalah sebuah pandangan yang ekstrim yang berubah di dalam diri Rasul Paulus. Nah, pandangan hidup yang berubah, ya, cara memandang kehidupan yang berubah yang kedua adalah ketika musibah dan peristiwa buruk terjadi di dalam kehidupan ini. Bagaimana pandangan ekstrimnya Rasul Paulus? Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika musibah dan peristiwa buruk terjadi, pandangan ekstrim dari seorang Rasul Paulus adalah bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala peristiwa mendatangkan kebaikan. Ya. Semua peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan. Ketika mengalami hal-hal buruk, banyak yang menyalahkan Tuhan, banyak yang menyalahkan keadaan, banyak orang yang menyalahkan orang-orang di sekelilingnya, bahkan mereka juga menyalahkan iblis. Ya. Ketika seseorang tahu bahwa semua peristiwa walaupun buruk tetap akan mendatangkan kebaikan, maka ia bisa lebih tenang dalam melewati setiap masalah kehidupannya. Ya. Walaupun diputus pacar, ya, pasti akan mendatangkan kebaikan. Asalkan kita mengasihi Tuhan, saudara. Walaupun peristiwa buruk-buruk seperti apapun terjadi dalam kehidupan kita, diputus pacar, pasti akan mendatangkan kebaikan. Di PHK karena perusahaan bangkrut, pasti tetap akan mendatangkan kebaikan. Tidak mampu melanjutkan pendidikan karena orang tua miskin, tetap akan mendatangkan kebaikan. Ya, harus tinggal dengan orang lain agar bisa sekolah. Ya. Ayah pergi dari rumah karena wanita lain. Ya. Suami sakit, tidak mampu bekerja. Seorang istri serbanting tulang, membesarkan anak-anaknya yang kecil. Apakah ada kebaikan di balik peristiwa itu? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, semua peristiwa mendatangkan kebaikan. Anak meninggal di usia muda, mungkin karena kecelakaan, karena sakit. Apakah ada kebaikan di balik itu? Usaha bangkrut karena dampak virus corona, ya, ditipu orang, ya, kemalingan, diserempet kendaraan, masuk got, ya, patah tulang dan lain-lain. Semua pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini jika kita mengasihi Tuhan. Itulah pandangan ekstrim seorang Rasul Paulus. Ya. Ada sebuah lagu yang sangat indah sekali. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, bagi kita yang mengasihi Tuhan, semua peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, akan mendatangkan kebaikan. Ini sebuah pandangan yang baru di dalam pemikiran Rasul Paulus ketika dia bertobat. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus dipenjara karena Injil, ia tetap bersuka cita. Sebab dia percaya bahwa di balik semuanya itu pasti ada kebaikan Tuhan. Ya. Sebab dari dalam penjara justru akhirnya ia punya banyak waktu untuk menulis dan menghasilkan separuh dari kitab perjanjian baru yang diwariskan kepada kita sampai hari ini, saudara. Ya. Jadi dari setiap peristiwa pasti ada kebaikan dan ini benar-benar terbukti dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, ini adalah sebuah cara pandang hidup yang berbeda dan ekstrim. Ya. Dan yang ketiga, ketika tertindih beban berat, banyak masalah, banyak penderitaan dalam kehidupan, pandangan ekstrimnya seorang Rasul Paulus adalah, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, ketika ada beban berat, ada masalah, ada penderitaan dalam kehidupan ini, saudara, di dalam Kristus kita pasti mampu menanggungnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika tertindih beban berat, banyak masalah, banyak penderitaan dalam kehidupan ini, sebuah pandangan ekstrim yang dimiliki seorang Rasul Paulus berkata bahwa pasti ada jalan keluar. Ini adalah sebuah pemikiran positif yang luar biasa. Ya.
Dan seorang yang tertindih dengan beban berat dan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini, ya, dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah cara terbaik di dalam mengatasi sebuah persoalan. Tetap bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, bersabar dalam penderitaan, dalam kesesakan. Saudara, ini adalah sebuah cara pandang yang baru yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia bertobat. Ya, cara memandang kehidupan yang ekstrim, yang berubah total. Dan ketika banyak orang menjadi murung dan bersungut-sungut menghadapi kesulitan hidup, ketidakadilan, kemiskinan, kehampaan, kesepian, ya, pandangan ekstrim seorang Rasul Paulus adalah dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi di saat kebanyakan orang hanya bersukacita ketika sedang dalam keadaan baik, makmur, usaha lancar, dalam keadaan sehat, semua berjalan lancar, semua orang bisa bersukacita. Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dalam segala keadaan bagaimanapun, tetap bersukacita. Nah, saudara-saudara, bukankah ini adalah sebuah cara pandang hidup yang berbeda dan ekstrim? Nah, dan ini bisa dipraktekkannya ketika dia di dalam penjara, karena memberitakan Injil dia dimasukkan ke dalam penjara, dia mengalami banyak penderitaan karena Kristus, tetapi dia bisa bersukacita. Dan ini adalah sebuah cara pandang yang revolusioner, ya, cara pandang yang sangat ekstrim tentang kehidupan. Dan yang berikutnya, ketika keadaan semakin kacau, tidak menentu, ketika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, mengecewakan, ya, pandangan ekstrimnya seorang Rasul Paulus adalah tetap berpikir positif. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ya, mengecewakan, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang semakin kacau, ya, Rasul Paulus berkata, ya, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi belajar untuk berpikir positif dalam segala keadaan. Berpikir positif tentang orang di sekeliling kita, berpikir positif tentang keadaan kita, berpikir positif tentang kegagalan kita, ya, berpikir positif pada saat terjadi keadaan-keadaan yang buruk, ya. Dan ini adalah sebuah cara pandang yang baru, cara pandang yang ekstrim, ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, inilah yang berubah dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia bertobat dan percaya pada Yesus, ya. Perubahan pola pikir yang sangat ekstrim. Ya. Ketika kita selalu berpikir positif, hati kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita jadi lebih bahagia, mencegah konflik yang tidak perlu, mencegah pikiran kotor itu masuk dalam pikiran kita, mencegah keputusasaan, mencegah depresi, stres, mencegah timbulnya banyak masalah sepele yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau kita selalu berpikir positif, itu yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat 9 mengatakan, dan apa yang kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kamu belajar berpikir positif seperti yang telah kulakukan, kata Rasul Paulus, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kamu akan mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Ini adalah sebuah pandangan yang baru, yang revolusioner, saudara. Dan berikutnya, di saat kebanyakan orang-orang berlomba-lomba jadi kaya, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
ketika banyak orang begitu egois dan berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan, hidup sederhana adalah pilihan bagus. Itulah cara pandang Rasul Paulus. Ya, ketika orang berlomba-lomba untuk jadi kaya, dia mengatakan bahwa sebaiknya kita memilih untuk belajar hidup sederhana, ya, dan jangan menjadi seorang yang cinta uang, agar kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan yang membinasakan, yang membuat kita menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai macam duka. Nah, ini adalah sebuah pola pandang yang baru, yang ekstrim, yang berubah dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika kebanyakan orang egois dan hidup bagi diri sendiri, pandangan ekstrimnya adalah, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Di saat kebanyakan orang mencari jati diri di dalam seorang artis yang terkenal, ya, tokoh-tokoh dunia, Rasul Paulus menjadikan Kristus sebagai jati dirinya. Adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Di saat kebanyakan orang membalas kejahatan dengan kejahatan, pandangan ekstrim seorang Rasul Paulus adalah bahwa balas kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Di saat kebanyakan orang membalas kejahatan dengan kejahatan, pandangan ekstrim seorang Rasul Paulus adalah bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika banyak orang ogah-ogahan dalam pekerjaan, asal-asalan di dalam bekerja, menghasilkan pekerjaan yang tidak bagus, tidak baik, tidak berkualitas. Pandangan ekstrim seorang Rasul Paulus adalah dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Pandangan ekstrim adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Ya. Dengan pola pandang ini, seseorang akan melakukan yang terbaik dan pekerjaan yang berat, yang tidak enak, akan terasa ringan jika kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan, ya, adalah untuk Tuhan. Ya, bekerja seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan berikutnya, kasih di atas segala-galanya. Inilah pola pikir yang baru dalam kehidupan Rasul Paulus. Dulu dia adalah seorang yang keras, beringas, ya, kejam. Tapi sekarang dia menjadikan kasih sebagai hal yang terpenting di dalam pengajaran, dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-9 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang berubah dalam seorang Rasul Paulus ketika dia bertobat adalah pola pikirnya, bahwa sekarang dia memahami bahwa kasih itu sangat penting dan kasih di atas segala-galanya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Anda hidup dalam kasih, maka Anda akan menarik orang lain mengasihi Anda. Dengan kasih Anda akan dapat belajar menerima kekurangan orang lain. Setiap hari kita akan banyak menemukan kelemahan orang lain. Ya, mungkin dari pasangan hidup kita, dari ayah, ibu kita, mertua kita, sahabat kita, rekan kerja kita, tetangga kita, dan itu sangat mengganggu saudara. Bikin emosi, bikin kesal. Namun selama ada kasih di hati kita, semuanya dapat diatasi dan dapat dilalui dengan baik. Ya. Setelah bertobat kita harus merubah pola pikir kita. Nah, Rasul Paulus yang dipercayakan Tuhan untuk menulis dan menjelaskan deskripsi perubahan pola pikir
yang baru di dalam Yesus. Ketika seseorang bertobat dan percaya pada Yesus. Ya. Seperti apa pola pikir hidup yang baru yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas, ya, telah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat yang dikirim kepada jemaat. Ya. Tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi bertobat adalah metanoia yang artinya perubahan pikiran, perubahan cara berpikir kita. Nah, perubahan cara berpikir seperti apa? Sederhananya adalah cara berpikir seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus seperti yang telah saya jelaskan tadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau pola pikir Anda tidak berubah menjadi ekstrim seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, berarti Anda belum benar-benar bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Kalau pola pikir Anda tidak berubah menjadi ekstrim seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, berarti Anda belum benar-benar bertobat. Sebab metanoia, bertobat itu berasal dari kata metanoia, itu artinya perubahan pikiran. Jadi yang paling utama dalam sebuah pertobatan adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua adalah perubahan pikiran. Nah, seperti apa perubahan pikiran itu? Yang jelasnya itu seperti yang tadi yang saya jelaskan yang telah ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menjelaskan dengan gamblang sekali perubahan pikiran apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen bukan mereka kurang beriman, bukan kurang doa, bukan kurang pendidikan, bukan kurang pintar, saudara. Bukan karena mereka orang bodoh, tapi hidup mereka menjadi sangat kacau, rumah tangga mereka berantakan, banyak yang tidak cocok dengan orang di sekeliling, banyak musuh, mengalami depresi, mudah marah, mudah stres, mudah tertekan, hidup merasa tidak bahagia. Apa yang salah, saudara? Apa yang salah? Yang salah adalah cara menjalani kehidupan. Walaupun Anda sudah Kristen dari kecil, walaupun Anda dikatakan orang beriman, walaupun Anda banyak berdoa, walaupun Anda berpendidikan tinggi, tetapi pola pikir Anda jika tidak berubah ketika Anda mengikuti Yesus, ya, sering kali saya melihat banyak orang yang hidupnya berantakan, kacau, depresi, mudah marah, mudah stres, mudah tertekan, merasa tidak bahagia. Karena pola pikirnya belum berubah. Nah, cara menjalani hidup yang salah disebabkan oleh cara memandang kehidupan yang salah. Kalau hidupmu kacau hari ini mungkin karena engkau memandang kehidupan dengan cara yang salah. Dari sudut pandang yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan engkau perlu belajar dari surat-surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara harus banyak baca Alkitab, terutama surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu banyak sekali mengandung kebenaran-kebenaran yang dapat merubah pola pikir kita. Dan yang saya tadi telah paparkan kepada saudara itu hanya sebagian kecil saja. Mungkin itu tidak ada 10%-nya daripada semua yang ada tertulis di sana. Tapi itu hanya contoh-contoh saja. Nah, itu penting sekali saudara memiliki pemahaman dan pemikiran yang baru setelah saudara percaya kepada Yesus. Nah, pemahaman dan pemikiran yang baru itu adalah seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus itu, itulah deskripsinya. Rasul Paulus adalah orang yang memandang kehidupan dari sudut pandang yang tepat. Bagaimana ketika menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi ujian kehidupan, bagaimana sikapnya, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang membenci kita, bagaimana kita harus mengampuni. Ya. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita harus tetap berpikir positif. Nah, ketika hidup itu tidak adil, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, ini sungguh luar biasa cara pemandangan, cara pandang hidup yang berbeda, saudara. Nah, ini harus kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin jika semua orang Kristen hidup dengan menganut sudut pandang seorang Rasul Paulus, semua kita akan menjalani kehidupan dengan benar. Terlepas apapun situasi yang menimpa kita. Ya, kita akan menjalani kehidupan dengan benar sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Ya. Kita tidak akan menjadi mudah stres lagi, kita tidak akan menjadi mudah tertekan, kita tidak akan menjadi mudah marah, ya. Dan hubungan kita akan menjadi baik dengan orang di sekeliling kita jika kita menganut pola pandang dan memandang kehidupan dengan sudut pandang yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tentu saja Rasul Paulus itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus, ya. Tidak mungkin orang yang seberingas
Rasul Paulus bisa berubah sedemikian ekstrim dalam pola pikirnya jika bukan dia diubah oleh Tuhan dan diilhami oleh Tuhan waktu dia menulis firman Allah. Ya. Banyak sekali tuduhan miring terhadap kekristenan yang mengatakan ajaran Kristen adalah ajaran Paulus. Ya. Banyak tuduhan miring terhadap kekristenan yang mengatakan ajaran Kristen adalah ajaran Rasul Paulus. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen meski bangga dan bukan mengelak mati-matian. Sebab ajaran Paulus adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Ya. Dia diilhami oleh Tuhan Yesus, dia diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Ajaran Paulus sebenarnya adalah ajaran yang super baik, ajaran yang mulia, ajaran yang terhebat, ya, terkomplit dalam menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia sehari-hari. Ya, tertinggi dalam standar moral kehidupan. Ajaran yang membawa pada keselamatan dan kehidupan, kebahagiaan, sukacita yang memimpin pada pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi kalau orang menuduh kita Kristen ini adalah pendirinya Rasul Paulus, ya memang kita tidak setuju. Kristen itu bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi ajaran Kristen memang dipengaruhi oleh ajaran Rasul Paulus, ya memang benar. Kita tidak perlu mengelak, saudara. Justru kita harus bangga memang. Karena ajaran Rasul Paulus itu ajaran super baik, kita tidak perlu mengelak, justru kita harus bangga. Karena ajaran Rasul Paulus itu betul-betul ajaran yang baik, yang mengubah pola pikir, dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Saya secara pribadi sangat bersyukur telah menerima ajaran Rasul Paulus, dan jika ada orang dari kepercayaan lain menuduh Kristen adalah ajaran Paulus, yang gak apa-apa, saudara. Tidak perlu keberatan, kita tidak perlu mengelak, justru mesti bangga. Saya rasa tidak ada nabi atau rasul yang lebih hebat dari Rasul Paulus. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari Rasul Paulus dalam hal ajarannya. Ya, saya rasa tidak ada nabi lain yang lebih hebat dari Rasul Paulus dalam hal doktrin, kebenaran, bagaimana tuntunan dalam mengatasi sebuah masalah kehidupan yang dijelaskan secara detail, cara menjalani hidup dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Nilai-nilai moral hidup yang sangat tinggi sehingga hidup yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan cinta kasih. Ya. Rasul Paulus adalah orang yang terbaik dalam mengajarkan hal-hal ini, saudara. Ya. Jika Anda ingin fakta dan bukti, silakan saudara searching di Google. Ya, coba saudara ketik 10 negara teratas dengan penduduk terbahagia di dunia. Coba saudara ketik di Google. Saudara searching di Google, coba saudara ketik 10 negara dengan penduduk terbahagia di dunia. Ya. Negara apa saja di situ? Nah, di situ akan muncul 10 negara itu semuanya negara Kristen, saudara. Ya. Yang hidupnya telah dipengaruhi dan menjalankan ajaran Rasul Paulus secara turun-temurun. Ya. Ini adalah fakta. Sebab itu saya mengatakan bahwa kita orang Kristen harus punya pola pikir, pola pandang yang baru ketika bertobat. Dan Tuhan telah memakai Rasul Paulus untuk menuliskannya pola pikir seperti apa dalam perubahan pola pikir hidup kita. Nah, secara nyata telah terbukti bahwa negara-negara yang menganut ajaran Rasul Paulus, Anda suka atau tidak suka, ya, Anda suka atau tidak suka, ini adalah fakta bahwa negara-negara itu menjadi negara-negara terbahagia di dunia. Bisa saya sebutkan, ya. Ini mengutip apa yang telah dirilis oleh PBB. Ya. Negara-negara tersebut adalah 1. Finlandia, negara Kristen. 2. Denmark. 3. Swiss. 4. Islandia. 5. Norwegia. 6. Belanda. 7. Swedia. 8. Selandia Baru. 9. Austria. 10. Luxembourg. Jadi semua negara ini adalah negara Kristen yang menganut ajaran Rasul Paulus. Ya. Bahkan kalau Anda mau runut sampai 20 besar, negara terbahagia di dunia tetap didominasi oleh negara-negara Kristen. Ya. Negara-negara ini telah melewati kriteria-kriteria untuk negara terbahagia di dunia yang ditetapkan oleh PBB, di mana tingkat kriminalnya rendah, ya, keamanannya terjamin, tingkat layanan publiknya baik, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, ya, tingkat stres, depresi, angka bunuh diri yang rendah, ya. Ini hanya sebagian kecil kriteria yang saya sebutkan, ya. Hubungan sosial masyarakat yang baik, ya. Sungguh luar biasa, saudara. Jadi, pertobatan Rasul Paulus adalah perubahan pola pikir.
perubahan pola pikir yang sangat ekstrim. Dan perubahan pola pikir yang sangat ekstrim ini dituliskannya kepada jemaat-jemaat yang tersebar di tempat-tempat pelayanan yang pernah dia datangi. Ya. Dan kita hari ini sangat bersyukur dan sangat beruntung bisa membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang yang diilhami oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, menulis ayat ini. Dan ini seharusnya merubah pola pikir kita ketika kita menjadi seorang Kristen, saudara. Nah, kalau pola pikir saudara berubah seperti apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, saya percaya hidup saudara akan menjadi jauh lebih baik, saudara akan menjadi jauh lebih bahagia, saudara tidak akan mudah stres, saudara akan menjalani kehidupan ini dalam kehidupan yang maksimal. Bahkan yang terpenting adalah kita memahami, memahami tentang makna keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya. Bahkan kita bisa belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, lebih dalam melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus. Sungguh luar biasa. Nah, jadi yang pertama, pertobatan Rasul Paulus itu adalah pertobatan yang ekstrim, kasih karunia yang ekstrim, ya, arah hidup yang ekstrim yang berubah, ya, pola pikir yang ekstrim yang berubah, ya, dan yang terakhir yang kelima, ya, pertobatan Rasul Paulus itu adalah sebuah pertobatan yang ekstrim, di mana dia memiliki pelayanan yang sangat ekstrim. Ya. Rasul Paulus adalah seorang yang pada awalnya menentang jalan Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan, tapi dipilih menjadi seorang pemberita Injil. Dan di dalam pelayanannya, dia memiliki pelayanan yang sangat ekstrim menurut saya. Ya. Apa kata Tuhan Yesus ketika ia mengutus Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15-16? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaannya yang ia harus tanggung karena namaku. Sebelum Rasul Paulus melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa suatu saat nanti dia menjadi orang pilihanku, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel, dan dia di dalam pelayanan akan penuh dengan penderitaan. Rasul Paulus memasuki sebuah pelayanan yang sangat ekstrim dalam kehidupannya. Bahkan Rasul Paulus sendiri menjelaskan dan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Dan di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Sebuah pelayanan yang sangat ekstrim terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya. Walau mengalami banyak penderitaan dalam melayani Tuhan, ia tetap sukacita, saudara. Dan ia tetap bertahan dan setia sampai akhir hidupnya. Inilah Rasul Paulus. Inilah pertobatan Rasul Paulus. Seorang yang ekstremis agama Yudaisme, yang giat menangkap, memenjarakan orang percaya, membunuh orang-orang Kristen, tetapi ditangkap oleh Tuhan, bertobat, dan berubah berbalik haluan,
menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini adalah seorang petobat ekstrim. Ekstrim dalam hal apa? Dalam kasih karunia. Di mana dia adalah seorang yang merasa dirinya sangat berdosa dan sangat tidak layak untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi Rasul Paulus justru dipanggil, diampuni, dipilih dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semakin bertambah dosa, maka semakin bertambahlah kasih karunia di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan dia telah memperoleh kasih karunia yang sangat ekstrim dari Tuhan. Siapapun saudara hari ini yang merasa diri saudara sangat berdosa, saudara membutuhkan kasih karunia ekstrim. Kabar gembiranya adalah kasih karunia yang sangat ekstrim itu seperti yang tersedia bagi Rasul Paulus juga tersedia bagi saudara. Dimanapun engkau berada dan engkau merasa sangat berdosa hari ini, engkau masih punya peluang diampuni oleh Tuhan. Asal engkau mau bertobat. Lihatlah Rasul Paulus, ketika dia bertobat, dia diampuni, dipulihkan, bahkan dipakai Tuhan. Engkau pun bisa seperti itu. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang berubah dalam kehidupan Rasul Paulus? Yaitu arah kehidupan. Kalau engkau sebelum menjadi Kristen adalah seorang penjudi, adalah seorang perampok, seorang pencuri, seorang penipu, engkau seorang pezina, engkau adalah seorang yang menghabiskan waktumu di dunia gemerlap malam, pesta pora. Tapi setelah engkau percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, seharusnya arah hidupmu sudah berubah. Jangan kembali ke masa lalu lagi. Ya, seperti Rasul Paulus merubah arah hidupnya. Demikianlah kita kalau kita bertobat harus mengubah arah hidup kita. Arahkan hidupmu pada kebenaran, pada kehidupan, pada Kristus, pada jalan yang mendatangkan berkat. Dan saudara yang kasih Tuhan, dan yang ketiga, pertobatan Rasul Paulus itu yang terjadi dalam kehidupan adalah sesuatu yang ekstrim. Ekstrim dalam hal apa? Yaitu dalam pola pikirnya. Banyak orang ketika dia sudah bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Seharusnya kita merubah pola pikir kita, menganut pola pikir yang baru. Mengapa banyak orang Kristen sudah sekian lama ikut Tuhan, banyak kekacauan terjadi dalam kehidupannya? Mereka mudah stres, tidak bahagia, hubungan mereka tidak baik dengan sesama. Begitu banyak kekacauan terjadi dalam kehidupan itu, karena mereka menjalani kehidupan dengan cara yang salah. Mengapa menjalani kehidupan dengan cara yang salah? Karena pola pikirnya salah. Nah, pola pikir ini harus mulai dirombak kembali, diubah kembali. Dan saudara, saya menyarankan saudara untuk banyak membaca Alkitab, terutama surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Karena Rasul Paulus sendiri mengalami perubahan pola pikir, metanoia, ketika dia mengikuti Yesus. Dan saya percaya Tuhan juga akan mengaruniakan hal yang sama kepada saudara. Kalau saudara bertobat, maka akan terjadi perubahan pikiran dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan menjadi lebih bahagia, lebih baik, dan kau akan menjalani kehidupan ini dengan benar. Ini terbukti dari 10 negara dengan tingkat negara dengan disebut dengan negara terbahagia di dunia. Itu adalah semuanya negara Kristen, saudara. Ini adalah terbukti bahwa setiap orang yang menganut ajaran dari Tuhan Yesus yang telah diturunkan kepada Rasul Paulus untuk diajarkan kepada kita akan menjadi orang-orang yang sangat bahagia dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, Rasul Paulus memiliki pelayanan yang sangat ekstrim dalam penderitaannya. Dia tetap melayani Tuhan setia sampai akhir. Demikian juga ketika kita mengikut Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan sampai akhir. Walaupun banyak terjadi hal-hal ekstrim, banyak penderitaan, banyak kesulitan terjadi dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, mari kita tetap setia sampai akhir. Saudara, inilah pertobatan Rasul Paulus yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dan saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, merubah hidup kita, dan kita meneladani pola pertobatan Rasul Paulus, sehingga pertobatan kita menjadi pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan.